Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus. Saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan bahagia. Itu semua karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan atas hidup kita semua. Kemenangan demi kemenangan akan terus kita alami. Kemenangan melawan segala hal. Hari-hari ini mungkin di luar sana ada banyak COVID, penyakit, apapun. Kita mau melawan dalam nama Yesus. Karena kemenangan Tuhan sudah ada untuk saudara dan saya. Yakinlah dengan iman, kemenangan itu terjadi atas kita semua. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau beribadah pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian ini. Biarlah pujian ini menjadikan kekuatan untuk saudara dan saya. Di mana keyakinan iman itu memberikan kekuatan untuk saudara dan saya. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampir tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku
Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Sebab terkait mendengarkan firman-Mu, berbicara langsung atas kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam tayangan di live streaming, ya. Jadi di mana kita sudah beberapa minggu atau beberapa bulan ini kita tidak bisa ibadah bertatap muka sebagaimana biasanya, tetapi itu tidak akan mengurangi kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita. Amin. Ya, satu hal yang Tuhan mau atas hidup kita Bapak Ibu, supaya setiap kita terus memiliki roh yang haus lapar akan firman Tuhan, memiliki hati yang rindu akan lawatan dan jamahan Tuhan. Itu yang kita butuhkan dimanapun kita berada saat ini, mau di rumah atau mungkin di tempat yang lain, di perjalanan. Ketika kita melihat tayangan ini, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah bagian orang-orang yang haus lapar akan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah pada saat ini, ya, tema kita pada bulan ini adalah menang dan naik menjadi kepala. Ya, kita sudah ditetapkan menjadi umat pemenang dan kita sudah ditetapkan menjadi kepala. Ya, tapi kata menang pada saat ini, kalau kita belajar kata menang itu adalah itu hanya berlaku bagi orang-orang yang sedang bertanding dan memenangkan pertandingan tersebut, disebut dia pemenang. Atau sedang mengalami peperangan, perang dengan musuh dan dia menang, itu disebutlah orang tersebut pemenang. Ya, untuk itu mari kita belajar pada saat ini tentang menjadi pemenang. Ya, artinya kita hari-hari ini sedang mengadakan pertandingan Bapak Ibu. Pertandingan apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Mari kita lihat. Pertandingan yang kita alami hari-hari ini adalah pertandingan iman. Mari kita lihat di 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat 12. Ya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi pertandingan kita hari-hari ini Bapak Ibu adalah pertandingan iman, di mana hari-hari ini iman kita sedang diuji. Gara-gara pandemi ini, hari-hari ini orang sedang diuji imannya Bapak Ibu. Inilah pertandingan kita hari-hari ini. Dan kalau menang Bapak Ibu, hadiahnya adalah hidup yang kekal. Tetapi kalau kalah, bukan hidup yang kekal, tapi neraka yang kekal. Untuk itu iman kita, pertandingan iman ini harus kita menangkan Bapak Ibu. Apapun masalah persoalan kita hadapi bersama dengan Kristus, bersama dengan Tuhan, kita pasti tampil menjadi pemenang. Karena itu firman Tuhan Bapak Ibu. Jadi pertandingan iman kita adalah bagaimana Tuhan sedang menguji iman setiap kita. Dan bagaimanapun setiap kita pasti mengalami ujian iman. Nah, hari-hari ini iman kita sedang diuji. Ya, kalau kita lihat hari-hari ini yang terjadi, ya, di sekitar kita, ya, atau mungkin kita mengalami ada orang yang di PHK, ya, ada orang yang sudah nggak bekerja, ada orang yang susah hari-hari ini makan karena tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan. Nah, disinilah iman kita diuji.
Percaya nggak kita bahwa Allah yang kita sembah itu memelihara hidup kita? Percaya nggak kita bahwa Tuhan menyertai kita dari segala virus, dari segala kuasa kegelapan, dari seroh maut apapun? Itu ujian iman. Tuhan sedang menguji iman kita pada hari-hari ini. Atau kita juga sama seperti orang yang tidak percaya Yesus, galau, ya, frustasi dan yang lain-lain. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Inilah pertandingan yang sesungguhnya, di mana benar gak kita percaya akan Tuhan, atau ibadah kita selama ini hanya rutinitas, atau iman kita selama ini hanya iman ikut-ikutan, ya. Tapi pada pagi hari ini Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan kita. Dikatakan di 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, ya. Dikatakan iman yang benar, berarti ada iman yang tidak benar. Iman yang benar adalah di mana kita terus apapun yang terjadi kita tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan melindungi kita dan hidup dengan firman Tuhan, ya. Iman yang tidak benar adalah pakai firman tapi untuk kepentingan diri sendiri, ya. Jadi bertandinglah dengan iman yang benar, rebutlah hidup yang kekal. Jadi dalam pertandingan kita hari-hari ini atau selama hidup ini adalah supaya kita dapat kehidupan yang kekal. Seperti itu. Dan untuk itulah kita dipanggil di dunia ini Bapak Ibu. Artinya kita harus bertanding dengan iman yang benar. Ya. Berarti ada iman yang salah, ada. Iman yang salah adalah iman yang memakai cara-cara dunia. Ya, tetap bicara Tuhan tapi hidupnya, pola hidupnya adalah pola-pola duniawi. Cara-cara duniawi, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita lihat ayatnya di dalam Filipi pasal 3 ayat 18 sampai 19. Filipi pasal 3 ayat 18 sampai 19, demikian firman Tuhan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju hanya kepada perkara-perkara duniawi. Ya. Kalau ada hari-hari ini anak-anak Tuhan yang sedang mengalami dampak daripada COVID-19 ini, terus pakai cara-cara dunia. Kalau kita lihat hari-hari ini sedang marak perampokan, ya, pencurian, pembunuhan dengan alasan ya mungkin karena kelaparan. Tapi saya mau berkata Bapak Ibu, itu cara-cara dunia. Orang-orang dunia, kalau ada anak Tuhan katanya Kristus melakukan itu saya mau katakan itulah iman yang tidak benar, itu salah, cara-cara dunia. Ya, iman seperti itu tidak akan bisa masuk dalam kerajaan sorga, tidak akan mendapat kehidupan kekal, karena cara-cara yang dilakukan bukan cara-caranya firman Tuhan. Walaupun kita mengalami dampak daripada COVID-19 ini, ketika kita percaya kepada Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita percaya bahwa Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang sanggup menyertai, memulihkan, memberkati setiap hidup kita. Itu yang harus kita percaya. Jangan percaya di sekitar kita. Ya, itu yang harus kita imani. Yang lain boleh hilang, tapi iman kita jangan sampai hilang. Karena itulah pegangan kita untuk hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Jadi kita percaya. Habakuk, mari kita lihat Habakuk pasal 3. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Kita bisa belajar dari Nabi Habakuk. Seorang nabi namanya Habakuk. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Habakuk pasal 3 ayat 17-18, demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga,
pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Perhatikan Bapak Ibu, sekalipun ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dikatakan, dan lembu sapi dari kandang, namun aku bersorak-sorai. Artinya hambaku bersorak-sorai, bersukacita bukan karena ada makanan, minuman, dan yang lain. Sekalipun itu tidak ada, dia percaya bahwa tangan Tuhan pasti memelihara hidupnya. Tangan Tuhan menyertai dia, bahwa Tuhanlah sumber kehidupan. Tuhanlah yang berkuasa atas apapun yang ada di dunia ini, baik atas virus, atas apapun. Itu adalah kuasa dan kendalinya Tuhan. Ketika kita ada dalam Tuhan, kendalinya Tuhan, maka hidup kita pun akan dipelihara oleh Tuhan. Sama seperti Elia, ya, ketika 3 tahun terjadi kekeringan di Samaria, Tuhan suruh dia pergi ke Sungai Kerit. Ya, firman Tuhan berkata, aku akan mengutus burung gagak untuk memberikan kau makan roti dan daging. Dan itu terjadi. Bagaimana? Ya, Nabi Elia dipelihara Tuhan karena dia bergantung sama Tuhan. Artinya Tuhan tidak bisa dibatasi. Sekalipun Elia di tengah-tengah hutan atau tengah di gunung, di sungai, tapi Tuhan sanggup memberkati. Tuhan tahu alamatnya Elia. Tuhan tidak pernah salah alamat. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, percayalah Tuhan tidak pernah salah alamat. Tuhan tidak pernah lupa memberkati hidupmu. Untuk itu, mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sama seperti janda di Sarfat. Seorang janda di Sarfat, ketika Elia datang, berikanlah aku minum. Janda ini mengambil air minum. Elia berkata, berikanlah aku roti. Janda di Sarfat berkata, dari mana Tuhan aku memiliki roti? Tidak ada yang lain selain segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ini sedang saya kumpulkan 3 batang kayu api, lalu kami masak, baru kami makan dengan anakku. Setelah itu kami pasti mati. Artinya janda di Sarfatku sedang alami putus asa. Hanya ada segenggam tepung. Tapi karena ada firman Tuhan, Elia berkata kepada seorang janda itu, demikianlah firman Tuhan, bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan pernah habis-habis, dan minyak dalam buli-buli tidak akan pernah habis-habis sampai musim menuai, Bapak Ibu. Artinya, ketika wanita itu percaya ke firman Tuhan, disitulah dia mengalami penyertaan dan perlindungan Tuhan. Padahal hanya tinggal segenggam tepung. Mungkin Bapak Ibu cuma mempunyai segenggam tepung hari-hari ini, tapi ketika kau percaya kepada firman Tuhan, kau percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara hidupmu sampai selama-lamanya. Bukan hanya sampai kopi ini berhenti, tapi sampai selama-lamanya. Tangan Tuhan akan memberkati engkau ketika engkau percaya kepada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Percayalah Bapak Ibu, bahwa hidup mati di tangan Tuhan. Jadi kita harus menangkap pertandingan iman ini. Apapun yang terjadi, kita tetap pegang dengan firman Tuhan. Kalau itu kita lakukan, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Bersama dengan Tuhan, kita pasti menang. Khawatir, takut, itu bukan solusi. Ya, ketakutan malah membuat hidup kita susah. Ketakutan membuat hidup kita kehilangan sukacita. Untuk itu, peganglah firman Tuhan. Percayalah bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita. Kita belajar dari Rasul Paulus di 2 Timotius 4 ayat 6 sampai ke 7. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, Paulus berkata mengenai
diriku, darahnya sudah tercurah menjadi persembahan. Dan hari kematiannya sudah dekat. Tapi dia berkata, aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan aku telah mencapai garis akhir. Dan telah memelihara iman. Nah, ini penting. Iman ini penting. Ya, ketika kita punya iman yang benar, apapun persoalan masalah yang kita hadapi, kita tak percaya akan pertolongan Tuhan. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun Tuhan tidak menolong aku, tidak akan menyembah, tidak akan kompromi dengan dunia. Harusnya kita memiliki iman yang sama. Apapun yang terjadi, sekalipun peleburan api sudah di depan mata, tapi ketika kita punya iman yang teguh, yang kuat, yang benar, kita tidak perlu takut. Kalaupun kita mati, tapi mati dalam iman, mati dalam kebenaran, mati dalam keberanian, bukan dalam ketakutan. Itulah iman yang harus kita pelihara, Bapak Ibu. Ya, jadi iman kita tidak bisa berubah-berubah. Jangan seperti bunglon, ya, berubah-berubah. Tidak boleh. Kita percaya bahwa Kristus adalah selama-lamanya bagi hidup kita. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu merasa kok semakin lama semakin banyak kesulitan karena tidak bisa kerja, tidak bisa usaha. Tapi percayalah Bapak Ibu, percayalah pertolongan Tuhan. Hal yang sama juga kami alami. Tapi Tuhan memelihara sampai hari ini. Sudah 2 bulan tidak ada pelayanan kemana-mana, tidak ada gaji bulanan, tapi Tuhan pelihara. Tidak pernah minta, malah bisa memberi. Kenapa bisa terjadi? Karena kami berharap kepada tangan Tuhan. Amin. Bukan berharap kepada gaji hasil pelayanan. Kami berharap kepada tangan Tuhan. Dan sampai hari ini kami mengalami kelimpahan yang dari Tuhan. Itulah bagian orang-orang yang percaya akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau yang setengah-setengah akan bimbang. Nah, firman Tuhan berkata, orang yang bimbang, orang yang mendua hati tidak akan pernah dapat apa-apa. Jadi kalau kau bimbang, ragu, takut, khawatir, rugi. Percaya saja ke firman Tuhan. Percaya, deklarasikan firman Tuhan. Maka kau akan melihat kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib. Jemaat Tuhan yang dikasihi, tetap percaya. Bangun hubungan dengan Tuhan lebih kuat, lebih intim lagi. Ini kesempatan. Mumpung satu keluarga bisa berkumpul, buat mesbah keluarga, berdoa bersama, merendahkan diri, cari wajah Tuhan. Maka Tuhan akan pulihkan hidup. Tuhan akan pelihara engkau. Tuhan tidak pernah salah alamat. Dia tahu alamatmu di mana. Untuk itu, buat Tuhan sampai buat surga sampai bergetar. Dengan apa? Dengan doa-doa dan imanmu, membuat pintu-pintu surga tidak bisa menahan berkatnya atas hidupmu. Ketika kau hidup dalam iman, dalam kebenaran. Itu yang pertama, Bapak yang dikasihi Tuhan. Kita bertanding, yaitu pertandingan iman. Ya, kalau kita menang bersama Kristus, kita pasti menang. Bersama Kristus kita pasti menang. Dan saat itulah disebut kita adalah umat pemenang. Amin, Bapak Ibu. Pasti mengandalkan Tuhan, bersama Tuhan pasti menang, bukan mudah-mudahan. Makanya jangan pernah andalkan kekuatan, andalkan Tuhan. Itu yang pertama. Itu kalau hidup ini adalah pertandingan. Kalau hidup ini adalah peperangan, kita pun harus menang. Menang dalam peperangan. Kenapa? Karena hidup ini juga adalah peperangan.
Dan musuh utama kita adalah iblis, setan. Ya Bapak Ibu, iblislah musuh kita. Ya. Mari kita lihat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 17. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 17. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh selengkap senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berpegang kebenaran, dan berbaju jerah keadilan. Kakimu berkasukan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bapak Ibu, musuh kita, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu bumi yang gelap ini. Untuk itu kita harus lawan dia dengan iman. Kita harus menang. Amin. Satu ayat lagi Bapak Ibu. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11, demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah damai, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Sadar dan berjaga-jaga. Ya, kita terus berjaga-jaga di dalam Tuhan. Amin. Maka kita akan mengalami tema pada saat ini. Mari kita baca tema kita pada bulan ini, Roma 8. Kita mulai baca ayat 35 sampai 39. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Saya bacakan dengan cepat Bapak Ibu. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kelaparan, penganiayaan, penindasan. Ketika kita memiliki iman yang kuat, iman yang benar, maka kita akan tampil menjadi pemenang. Kita akan menang dalam segala persoalan, masalah, apapun yang kita hadapi. Bersama Kristus kita akan menang. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Haleluya. Bersama Tuhan, bersama Yesus, pasti. Bukan mudah-mudahan, pasti. Amin. Untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, tetap kuat, banyak berdoa, jaga kesehatan, ya. Jangan cari jalan pintas. Datanglah, duduklah dalam kaki Tuhan. Berdoalah, berserulah kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong engkau. Di masa-masa sulit ini, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Ketika kau percaya, cari wajahnya Tuhan, banyak bersekutu dengan Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan akan nyata atas hidupmu. Itu yang kami alami, dan itu juga yang jemaat alami. Amin Bapak Ibu. Demikian pada minggu ini firman Tuhan yang kita dengarkan. Ialah firman Tuhan ini
bisa menjadi kekuatan bagi kita. Ya, biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman hidup kita, sehingga kita pasti tampil menjadi pemenang. Untuk itu, mari kita berdoa. Saya undang musik. Haleluya. Kita naikkan pujian, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik banget. Katakan, ku tahu Bapa pelihara kami. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagi. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagi, Dia baik bagi kami. Dia baik bagi, oh Kau baik bagi kami Tuhan. Dia baik bagiku. Bapa, kami percaya bahwa setiap kami yang berserah, berharap, bergantung kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong setiap kami. Dan juga setiap umat Tuhan yang ada saat ini di rumahku berdoa, biarlah sukacita surgawi, penghiburan, kekuatan yang dari Tuhan akan terus menyertai engkau, akan mencukupkan kebutuhanmu. Jehovah Jireh, Dialah Allah yang menyediakan apapun yang kau butuhkan hari-hari ini. Kiranya Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Engkau yang sakit, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan engkau, Allah yang menyembuhkan engkau. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyediakan segala keperluan. Aku berdoa saat ini, terbukalah pintu-pintu berkat buat jemaat Tuhan dimanapun kau berada saat ini. Terbuka dalam nama Yesus, terbuka pintu-pintu kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Yang diberkati sama-sama kita berkata amin, amin. Waktu itu Bapak Ibu, mari arahkan tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, penghiburan yang indah bersama dengan Roh Kudus yang akan menghibur, menguatkan, menyediakan segala kebutuhanmu dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa
ubah.